Romo Manis bertanya, kenapa kamu? Kata Binhad, saya dikejar anjing. Gitu. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, politik memang makin memanas sekarang ini. Semua orang tahu tentang itu. Tapi kali ini kolom Fachri Ali akan mengangkat cerita yang mungkin bisa menghibur kita. Cerita itu berangkat dari Jombang. Jombang memang melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, M.H. Ainun Najib. Lalu kemudian ada seorang pelawak yang terkenal namanya Asmuni. Juga seorang penyanyi yang terkenal, Gombloh. Nah, kali ini juga kita berangkat dari Jombang, yaitu Binhad Nur Rahmat. Binhad adalah seorang penyair. Dia kini tinggal di Jombang, walaupun sebenarnya asalnya tidak dari Jombang. Apa cerita lucu itu? Binhad ini menarik, adalah salah satu santri yang kemudian kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara yang dikenal dengan STF ya. STF Dryarkara. Dia adalah seorang ya mungkin hampir mirip seperti M.H. Ainun Najib, juga seorang ikonoklas ya, yang tidak suka hal-hal yang bersifat resmi, hal-hal yang bersifat established. Selalu ada kecenderungan di dalam dirinya itu untuk menolak establishment. Nah, itulah yang di dalam beberapa hal ya, tercermin di dalam puisi-puisinya. Nah, kenapa dia masuk ya, atau menjadi mahasiswa STF Dryarkara itu tidak perlu kita ceritakan di sini. Cukuplah kita katakan bahwa ketika sohibnya atau sahabatnya bertanya kepada Binhad, kenapa pada akhirnya dia keluar dari STF Dryarkara itu. Lalu kemudian dengan sikap kreatif dia menjawab, saya tidak keluar dari STF Dryarkara. Justru STF Dryarkara yang keluar dari tubuh saya. Ini suatu hal yang menarik sekali. Tapi Binhad di sini ada kenangan yang sangat khusus, yaitu cerita tentang anjing. Sebagai santri dia sangat kenal, sangat tahu dan sadar tentang najis mughaladah, yakni najis yang tertinggi, yang terberat, di mana seseorang itu baru bisa menghapus ya efek dari najis itu setelah ya mencuci dengan 7 sumur yang berbeda-beda. Saya kira ini ditambah-tambahkan ya oleh Binhad ya. Tetapi dia mengatakan begini, suatu hari dia naik kereta dan di dalam kereta itu ada sebuah bungkusan, ternyata isinya itu kire. Kire itu adalah bahasa Jawa, artinya anak anjing. Jadi ada beberapa anak anjing yang duduk dekat situ. Dan karena khawatir ya bahwa ya anjing itu akan menjilat sepatunya ketika dia tertidur, maka kemudian dia membungkus sepatunya itu dengan bungkus plastik supaya kemudian tidak perlu ya melakukan pensucian dari najis mughaladah itu tadi gitu. Itulah sifat dari kesantrian, dan dengan sifat kesantrian inilah dia masuk kemudian menjadi mahasiswa STF Dryarkara. Suatu hari dia ingin mengundang Romo Mahnis Suseno untuk memberikan ceramah. Dan kita tahu Romo Mahnis Suseno itu adalah dalam bahasa gampangnya seorang pentolan ahli filsafat, dan ya saya kira adalah orang kedua atau tokoh kedua atau ilmuwan kedua yang melakukan interpretasi menarik tentang budaya Jawa setelah ya Benedict Anderson. Benedict Anderson kita tahu dia membuat sebuah tulisan yang sangat menarik
dengan judul The Idea of Power in Japanese Culture. Nah, Romo Magnis Suseno yang berasal dari Jerman ini, ya, seorang Yesuit, berusaha kemudian memberikan tafsir-tafsir yang sangat menarik tentang tingkah laku dan pemikiran orang Jawa di dalam beberapa karyanya. Nah, karena dalam konteks inilah kemudian Binhad Nur Rahmat, seorang penyair yang kini tinggal di Jombang, itu datang ke Wisma tempat tinggal Romo Magnis Suseno, Johar Baru di sekitar Salemba. Yang tidak diketahui oleh Binhad Nur Rahmat adalah ketika dia memasuki Wisma itu, dia disambut oleh 2 anjing besar. Dan anjing itu melihat Binhad Nur Rahmat, mungkin juga karena rambut Binhad itu sangat panjang, tiba-tiba terkejut dan mengejar dia. Sebagai kemudian seorang santri yang berasal dari Jawa, dia ikut terkejut. Jadi keterkejutannya itu sama dengan keterkejutan anjing yang melihatnya gitu. Anjing segera melompat, Binhad Nur Rahmat lari terpontang-panting gitu. Dia datang ke sana itu dengan naik ojek. Jadi satu-satunya usaha dia untuk selamat dari kejaran anjing yang menjaga Wisma tempat Romo Magnis Suseno tinggal itu adalah dengan berlari ke arah ojek yang mengantarkannya gitu. Tapi kemudian ojek melihat Binhad Nur Rahmat itu dikejar oleh anjing, dia lebih cepat pergi dengan motor kabur. Jadi anjingnya kabur, bukan anjingnya, tukang ojek lebih awal lari daripada Binhad Nur Rahmat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Binhad jatuh, lututnya berdarah. Akhirnya dalam proses tertentu dia berhasil bertemu dengan Romo Magnis Suseno. Lalu kemudian Romo Magnis bertanya, "Kenapa kamu?" Kata Binhad, "Saya dikejar anjing." Dengan sigap Romo Magnis Suseno itu berdiri. Dia mengatakan kepada anjing itu, dimarahin anjing itu, "Kamu," dia bilang kepada anjing itu, "tidak boleh seperti itu lagi ya," gitu. Dan anjing itu di mata Binhad Nur Rahmat itu kemudian menunduk. Dia menyadari sebuah kesalahan yang telah dilakukan kepada penyair yang sekarang tinggal di Jombang. Apa yang kemudian terjadi? Dengan penuh penyesalan, Romo Magnis Suseno itu kemudian merawat Binhad Nur Rahmat. Binhad kemudian dipersilahkan kakinya itu diletakkan di atas meja tamu. Lalu kemudian dengan cermat Romo Magnis Suseno itu mengambil obat merah dan kemudian mengoleskannya tempat lutut Binhad Nur Rahmat yang berdarah itu. Inilah ya sebuah pengalaman yang menarik tentang seorang santri yang tiba-tiba berhadapan dengan anjing. Tetapi kemudian dia diobati oleh seorang Yesuit yang terkenal itu. Kita akan sambung cerita tentang Binhad Nur Rahmat ini.